Karena sejujurnya setan selalu ada saja pengikutnya. Nggak usah bingung, kok bisa ya yang aneh begitu, kok ada yang percaya sih ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di sana lah, ya kan? Di Konoha aja begitu. Ya, berapa banyak tipuan janji yang sudah disampaikan, yang dipercaya, gitu ya. Padahal gombal semua, gitu. Dan sampai sekarang masih ada aja yang percaya kalau dia punya ijazah asli. Gitu, ya. Lah iya kan, penggombalnya udah banyak benar gombalannya gitu, tapi orang masih percaya aja sampai sekarang. Makanya kita tuh sampai bingung sekarang, sakit apa enggak sih sebenarnya dia, gitu, ya kan? Karena saking canggihnya dia berdusta, sampai kelihatan mukanya udah begitu pun kita dibilang dia sakit, yang bener sakit apa enggak sih, gitu, ya. Walaupun sih kalau buat kita kalau sakit alhamdulillah, ya kan? Kalau bohong juga alhamdulillah, memang dari dulu tukang bohong, gitu, nggak ada barang baru, gitu loh, ya kan? Cuma mengkonfirmasi aja. Allah berfirman di surat Fatir ayat 6 itu, Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak hizbahu, hizibnya, partainya, kelompoknya, golongannya, teman-temannya, gerombolannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi kesadaran kita bahwa syaitan adalah musuh kita membuat kita semestinya juga menyadari bahwa hidup di dunia ini ada pertarungan yang harus kita jalani, dan pertarungan itu akan menyebabkan ada yang menang, ada yang kalah. Selanjutnya tadi di ayat ke-6 tadi Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak hizbahu, hizibnya, partainya, agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hizibnya, partainya, berarti namanya apa? Apa? Hizbus syaitan, partai syaitan. Dan itu ada istilah itu dalam Al-Quran. Kalau hizbus syaitan adalah kumpulan musuh kita, berarti kita sendiri harus menjadi apa? Supaya kita menjadi musuhnya hizbus syaitan, kita menjadi kelompok apa? Hizbullah, partai Allah, kelompok yang Allah ridhai, kelompok yang Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Nah, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagian besar manusia tidak pernah memikirkan hal itu. Jangankan memikirkan, membicarakannya saja tidak. Makanya di jalan-jalan yang banyak tertulis spanduk-spanduk di jalan-jalan, di jembatan, termasuk di tengah kota, di Jalan Kuningan, Rasunasari, di Jalan Tamrin, gitu ya. Spanduk yang tertulis apa? Damai itu indah, ya. Damai itu indah, ya. Betul, damai itu indah kalau kedamaiannya di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi damai itu bermasalah kalau ternyata tidak ada kejelasan mana yang lawan, mana yang kawan, mana yang menjadi bahagia dari Hizbullah, mana yang menjadi bahagia dari Hizbus syaitan. Jadi semua campur aduk gitu. Nah, karena jamaah sekalian rahimahullah, kita perlu memahami bahwa Al-Quran, firman Allah, sudah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memberikan janji kemenangan kepada Hizbullah, kepada partai Allah, kumpulan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, dan kita perlu mempelajarinya.
Sebab kalau kita bicara tentang janji, bukan hanya Allah yang memberikan janji, tetapi musuh Allah juga memberikan janji. Karenanya di dalam surat Az-Zumar ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhliful mi'ad." Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Nah, ini gambaran tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun lagi tempat-tempat yang tinggi, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini gambaran di mana ini? Di mana? Surga, ini jannah, ya. Jannah. Ibu-ibu mau ke jannah? Mau ya? Kita bapak juga mau. Ya. Mudah-mudahan bareng nanti ya. Nah, jadi Allah Ta'ala menjanjikan jannah yang sebahagian penggambarannya seperti dalam ayat ini. Jadi ada tempat-tempat tinggi, di atasnya tempat-tempat tinggi lagi, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kita diberi gambaran bahwa tempat tinggal kita nanti dengan izin Allah, jika kita menjadi ahlul jannah dan menjadi ahlul jannah, kita akan dapat rumah yang bertingkat-tingkat gitu. Dan kita akan mendengar gemericik air sungai mengalir di bawahnya ya. Mungkin kita pernah pergi ke puncaknya, pernah nginap di villa. Ya, villa di puncak tuh seindah-indahnya ya, nggak mungkin seperti gambaran yang dalam ayat ini. Tapi baru tinggal di villa di puncak saja sambil mendengarkan air gemericik gitu ya, mengalir ya, Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Nah, Allah tegaskan bahwa ini janji yang sebenarnya, ini bukan janji gombal gitu, bukan janji orang yang nggak punya ijazah asli gitu. Ya, ini janji sebenarnya ini. Sehingga Allah tegaskan, wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Nah, sementara janji syaitan itu penuh kedustaan. Allah berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Kena tipu itu enak gak rasanya? Kena tipu enak gak rasanya? Enak gak kena tipu? Gak ya? Apa yang muncul di hati kita kalau kena tipu? Marah kan? Kesel, gedek ya, sebel. Dan kita hampir setiap hari sebagai rakyat di negeri ini kayak seolah-olah kena daftar tipu yang berulang-ulang dan beraneka ragam jenisnya. Tadi baru ngobrol sama Ustaz Zainal, ternyata dari tahun 2009 ya, itu yang namanya pejabat-pejabat Telkomsel itu dapat untung dari apa? Dari antum beli kartu prabayar ya dengan 25 GB satu bulan, tapi antum nggak bisa memperpanjang, padahal baru pakai 20 GB, sisanya berapa? 5 GB. Nah, ternyata 5 GB itu dimonetize, dijadikan sesuatu yang mendatangkan keuntungan kepada pejabat dari 2009. Kan yang begitu kan bukan hanya antum sendiri, tapi banyak orang pelanggan Telkomsel. Dan ternyata sampai sekarang dihitung-hitung sudah sampai 600 triliun. Ya, kita tuh udah sering banget dengar kata triliun ya, tapi kita nggak pernah benar-benar membayangkan triliun itu banyak sekali. Jangankan 600, 1 triliun aja banyak.
Sekarang saya kasih gambaran, 1 miliar ya, itu 1000 juta, itu 1 miliar ya. Mungkin kita rata-rata di kamar di ruangan ini mungkin 1-2 ada yang pernah lihat jumlah 1 miliar ya. Tapi kebanyakan kita mungkin nggak pernah lihat 1000 juta rupiah itu di depan mata kita. Nah, itu 1 miliar, 1 triliun itu 1000-nya begitu. 1000-nya 1000 juta. Bayangkan. Jadi 1000 miliar itulah 1 triliun. Nah, ini 600 triliun. Terus saya bilang sama istri saya, alhamdulillah ya, kita selama ini nggak pernah bayar, kita pasca bayar gitu. Jadi saya berlangganan Telkomsel pasca bayar, dan pas waktu itu dapat promo yang 100.000 rupiah per bulan dapat 50 giga. Terus kata istri saya, tahu ya, kita selama ini kena juga. Kenapa? Karena kita nggak pernah pakai sampai 50 giga per bulan. Berarti sisanya kemana tuh? Oh ya, masuk juga itu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita itu nanti udah sering. Cuman karena kita udah keseringan, lama-lama mati rasa juga kita. Ya. Kayak nganggapnya ya udah biasa-biasa aja lah. Yang penting masih hidup. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimahullah, setan itu kalau menjanjikan sesuatu itu hururo itu artinya penuh tipuan belaka. Nggak ada pemenuhan janji, nggak ada. Yang ada tuh bohong aja. Dan siapa yang mengikuti setan, artinya percaya kalau setan itu janjinya bisa dipegang gitu ya, maka dia akan lihat akibatnya nanti. Karena Allah menggambarkan hasil akhir orang mempercayai janji Allah dan orang mempercayai janji setan. Allah kasih gambarannya di surat Al-A'raf ayat 44. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan ahlul jannah, penghuni-penghuni surga, berseru kepada ahlun nar, penghuni-penghuni neraka, dengan mengatakan, sesungguhnya kami sebenarnya dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Rabb kami Allah Ta'ala menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kalian, hai penghuni neraka, telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Rabb kalian janjikan kepada kalian? Maaf, di sini kata azabnya tidak ada dalam bahasa aslinya, tapi ini sudah penafsiran ya. Jadi apakah kalian sudah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian? Maka para penghuni neraka menjawab, nah, betul. Ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, termasuk penghuni surga yang tertunda masuk surganya, ya tahu ya, kan ada mereka-mereka muslim yang saking banyaknya dosanya, waktu di dunia dia udah mengalami sakit untuk menggugurkan dosanya, dia udah mengalami kecelakaan, musibah untuk menggugurkan dosanya, tapi karena banyaknya dosanya, di akhirat belum kelar itu dosanya itu diampuni Allah. Akhirnya dia harus diselesaikan dengan cara apa? Dibakar. Masuk neraka dulu dia. Kan ada muslim begitu. Saking banyaknya dosanya, masuk neraka dulu dia. Nah, sampai batas waktu yang Allah Maha tahu berapa lama sudah habis dosanya terbakar, dipindahkan dia ke jannah. Nah, ini semua penghuni surga sudah masuk surga, termasuk yang tertunda masuk surganya masuk surga. Yang biasa dikenal dengan istilah jahannamiyun. Jadi nanti itu orang-orang yang belakangan masuk surganya karena masuk neraka dulu itu dapat sebutan jahannamiyun. Ya, jahannamiyun itu artinya kalau di dunia tuh mantan narapidana gitu ya. Bajunya nggak tahu apakah orangnya apa enggak gitu ya. Tapi yang pasti nih mantan penghuni neraka gitu. Jahannamiyun. Nah, udah masuk surga semua nih. Dan penghuni neraka ya tentunya sudah di neraka begitu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyembelih al-maut,
Al-maut itu apa? Al-maut apa artinya? Kematian. Jadi kematian ditampilkan dalam wujud seekor kibas. Tahu kibas? Kibas apa? Domba, ya, domba. Jadi domba itu simbol perwujudan penjelmaan dari al-maut, kematian. Dan Allah perintahkan kepada para malaikat, sembelih kematian, bunuh kematian. Maka disembelihlah kematian di antara surga dan neraka, disaksikan oleh semua penghuni surga dan semua penghuni neraka. Setelah kematian disembelih, berarti kematian sudah mati, ya. Maka malaikat akan berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, kematian sudah mati, maka kalian nikmatilah kesenangan di surga untuk selama-lamanya. Terus malaikat menghadap ke penghuni neraka dan berteriak, wahai penghuni neraka, kematian sudah mati, maka rasakan oleh kalian siksaan neraka untuk selama-lamanya. Sehingga penghuni surga dengan mendengar pengumuman itu semakin bersyukur. Sementara penghuni neraka mendengar pengumuman itu semakin apa? Semakin apa? Semakin menyesal. Ya. Makanya selalu disebut bahwa penyesalan di kemudian hari tidak berguna. Ya. Kalau menyesal kapan? Ya sekarang, lagi di dunia menyesal. Ya. Dan menyesal itu nggak ada ruginya selagi masih di dunia. Karena apa? Karena dia paketnya bersamaan dengan taubatan nasuha, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa penghuni surga bersyukur, kenapa penghuni neraka menyesal? Ya karena mereka penghuni surga telah tepat di dalam memilih pihak yang berjanji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tepat memilih Allah sebagai Rabb yang menjanjikan kebaikan, menjanjikan keselamatan, menjanjikan kebahagiaan, ya, yang hakiki dan abadi, dan ternyata dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Sementara kenapa penghuni neraka menyesal, bersedih hati, merasa rugi, merasa kena tipu, karena mereka telah keliru dalam memilih pihak yang memberi janji, yaitu syaitan. Ya, makanya mereka bilang ketika ditanya sama penghuni neraka, apakah kalian sudah memperoleh dengan sebenarnya apa yang Rabb kalian janjikan? Mereka jawab, nah benar, ya kan? Karena mereka di situ baru sadar, oh ternyata yang menjanjikan kami syaitan, dan syaitan itu ternyata nggak pernah jujur, nggak pernah benar dalam menyampaikan janjinya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah beriman yang selalu mengharapkan janji Allah saja, ya. Tidak mau kita bergeser dari mengharap janji Allah kepada janji selain Allah, dalam hal ini syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sekali-kali percaya dengan syaitan, ya. Sekalipun syaitan itu dengan hizibnya, partainya, ya, itu punya 1001 tipu daya untuk membuat orang bisa terpengaruh dengan janji-janjinya, ya. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah nggak percaya dengan itu, ya alhamdulillah. Karena sejujurnya setan selalu ada saja pengikutnya. Nggak usah bingung, kok bisa ya yang aneh begitu, kok ada yang percaya sih, ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di sana lah, di Konoha aja begitu. Ya, berapa banyak tipuan janji yang sudah disampaikan, yang dipercaya, gitu ya. Padahal gombal semua. Gitu. Dan sampai sekarang masih ada aja yang percaya kalau dia punya ijazah asli, gitu. Ya. Lah iya kan, penggombalnya udah banyak benar gombalannya gitu, tapi orang masih percaya aja sampai sekarang. Gitu. Makanya kita tuh sampai bingung sekarang, sakit apa enggak sih sebenarnya dia, gitu, ya kan? Karena saking canggihnya dia berdusta, sampai kelihatan mukanya udah begitu pun kita dibilang dia sakit, yang bener sakit apa enggak sih, gitu, ya. Walaupun sih kalau buat kita, kalau sakit alhamdulillah, ya kan? Kalau bohong juga alhamdulillah, memang dari dulu tukang bohong, gitu. Nggak ada barang baru, gitu loh, ya kan? Cuma mengkonfirmasi aja. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bagi orang beriman, mukmin, ada 2 janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemenangan di dunia, dan kedua, kemenangan di akhirat.
Jadi ada dua jenis kemenangan yang Allah janjikan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Dan menurut Al-Quran, kemenangan di dunia itu diistilahkan dengan kemenangan yang dekat. Fathun qarib, kemenangan yang dekat. Sedangkan kemenangan di akhirat itu disebutnya fauzul azim, kemenangan yang agung, atau fauzul kabir, kemenangan yang besar. Dan inilah kemenangan yang sejati, ya. Sehingga kalau kita bandingkan kemenangan di dunia dengan kemenangan di akhirat, mana yang lebih penting? Kemenangan di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Kenapa? Karena kemenangan di akhirat itulah kemenangan yang sejati. Sedangkan kemenangan di dunia sifatnya bonus. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Karena bagi kita orang beriman, pada akhirnya bukan menang di dunia yang penting, tapi menang di akhirat. Baik, kemenangan di dunia disebut dengan kemenangan yang dekat karena segala sesuatu yang dialami manusia di dunia adalah hal yang dekat waktunya. Makanya pernah ada yang mengatakan kata dunia dalam bahasa Arab itu berasal dari kata dan, yang artinya dekat, ya. Segala sesuatu yang ada di dunia itu dekat saja, nggak ada yang jauh. Usia rata-rata seorang muslim di dunia itu hanya kisaran 60 hingga 70 tahun saja. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Rasulullah SAW bersabda, usia umatku, umat Islam, rata-rata antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melebihi 70 tahun. Ya. Bapak sudah berapa, Pak? Mohon maaf. Usia berapa, Pak? 83. Masya Allah. 83. Masya Allah. Berarti lahir tahun berapa itu? Huh? Lahir tahun 1943. 1942 dong, Pak. Ya wajar sih, 83 matematika lemah. Jadi 1942 Pak lahir, Pak. Iya kan? 83 kan? 83, Masya Allah. Jadi Bapak ini termasuk yang kata Nabi sedikit di antara mereka melebihi 70 tahun, Pak. Bapak kesini sama siapa? Pak Darmo. Pak Tarmo. Ya, Bapak kesini sama siapa? Datang ke sini sama siapa? Hah? Pak Edi yang mana? Oh benar. Ini ayahnya Pak Edi. Oh bukan, tetangga. Masya Allah, ketemu di Cijantung. Pak Edi kan dekat Cijantung kan? Iya. Jadi Pak Edi, karena Pak Edi bawa Pak Tarmo yang usianya 83 tahun, tolong handle with care, ya. Tolong dijaga dengan hati-hati. Karena kata Nabi, yang seperti ini jumlahnya sedikit, berarti barang langka. Ya. Lah iya, barang langka tuh mahal loh. Iya. Kalau barang yang pasaran ya itu murah. Tapi kalau barang yang sedikit itu langka, artinya mahal. Jadi tolong Pak Edi jaga baik-baik. Ya. Siap. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, nggak ada yang jauh. Ya. Makanya kita seperti sekarang nih, kita kan mengharapkan kemenangan umat Islam. Cuma itu kan sesuatu yang mungkin iya, mungkin tidak kan. Mungkin kita alami, mungkin tidak kita alami. It's alright, nggak ada masalah. Tapi yang penting kita harus punya cita-cita itu. Karena apa? Karena itu bahagian dari kemenangan yang dekat. Tapi soal kita mengalami atau tidak, itu nggak prinsip. Ya. Karena bagi kita kemenangan di dunia ini kemenangan yang dekat. Ya. Nah, kemenangan di akhirat
disebut kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar, karena itulah kemenangan sejati yang menjadi harapan setiap mukmin. Saat seorang mukmin memperolehnya, maka dia akan merasakan kebahagiaan hakiki dan abadi, kebahagiaan yang tidak tercampuri, terkotori dengan kesedihan barang sedikit pun, yaitu kebahagiaan di jannah, ya. Kan di jannah itu kebahagiaan gak ada campur aduknya dengan kesedihan. Lain dengan di dunia. Di dunia itu seringkali kesedihan dan kebahagiaan itu campur aduk. Itu dunia. Dunia itu kita bisa gembira sekaligus sedih. Tapi kalau di akhirat gak ada ceritanya. Kalau kita gembira, ya gembira aja terus. Bahkan kegembiraan itu makin lama makin meningkat. Rasa syukur itu makin lama makin meningkat. Itulah jannah. Seperti yang pernah dijelaskan, setiap hari Jumat di surga nanti, ya, kaum laki-laki itu bisa berkumpul, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan duduknya itu tergantung ketakwaannya. Makin tinggi ketakwaannya, makin dekat dengan Allah Ta'ala, ya. Makin tipis ketakwaannya, agak jauh duduknya. Tapi yang jelas begitu mereka pulang ke rumahnya, disambut sama istrinya, istrinya itu akan komentar, Mas makin ganteng aja. Nah, gitu. Ya, kenapa? Karena dia kena resonansi cahaya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lain dengan dunia kan? Makin hari kita makin peot, makin hari kita makin putih rambut kita. Itulah dunia. Dunia tuh semua serba dekat aja. Tapi akhirat itu Masya Allah. Akhirat itu bahagia yang gak ada campur sedikit pun dengan kesedihan, gak ada. Makanya sampai dijelaskan juga dalam kitab-kitab para ulama kita, ada orang-orang beriman udah masuk jannah masih ada perasaan sedih. Karena apa? Karena dia nggak ketemu dengan sahabat-sahabatnya waktu di dunia yang bareng-bareng sama dia sholat, yang bareng-bareng sama dia puasa. Akhirnya sama Allah diperintahkan supaya cari, mungkin ada di neraka. Ya, untuk apa dicari? Supaya kalau ketahuan nanti sama Allah diselamatkan, dipindahkan ke surga. Karena nggak mau, ya, terpisah orang beriman itu dengan sesama saudaranya, ya, yang juga pernah bareng sama dia beribadah jama'i. Masya Allah, ya. Karena Allah nggak ingin orang sudah di jannah masih sedih juga, itu nggak ada ceritanya, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang Allah kemudian katakan di surat Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah surga, maka sungguh dia telah mencapai kemenangan. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, ya. Sementara kesenangan di surga itu kesenangan yang hakiki, bukan kesenangan yang menipu. Kesenangan yang hakiki itulah dia, ya. Makanya disebut juga dengan faz. Faz itu artinya keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Itulah faz, ya. Nah, sementara Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 185 tadi, di ujungnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Oleh karena itu, kadangkala kemenangan di dunia dapat menjadi sebab terperdayakan atau tertipunya orang atau kumpulan orang yang menang itu. Makanya hati-hati. Jangan kita sangka sekumpulan orang menang di dunia itu menang yang hakiki. Tidak, itu menang yang masih ada kemungkinan ketertipuan di dalamnya. Sekalipun kemenangannya itu adalah terkait dengan perjuangan Islam, sekalipun, ya. Jadi orang menang nih, dia membebaskan Masjidil Aqsa gitu ya, itu bagi umat itu kemenangan jelas. Tapi bagi pribadi-pribadi itu bisa menjadi sebuah ketertipuan. Kalau apa? Kalau dia dalam menjemput kemenangan itu, dia ikut berperang di itu melawan musuh-musuh Allah, tapi ada ketidakikhlasan, ada riya, ada kesombongan, ada merasa diri hebat, ya, ada melupakan bahwa ini pertolongannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kehebatan dirinya. Nah, itu bisa menjadi kemenangan yang menipu, ya.
Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Makanya kita jaga, jangan sampai kemenangan-kemenangan, keberhasilan-keberhasilan duniawi yang kita raih itu menjadi rusak dan tidak mengantarkan kita kepada kemenangan di akhirat. Padahal kita ingin kemenangan di dunia kita ini juga menjadi persekot, bonus ya, muqaddimah sebelum menikmati kemenangan yang sejati di akhirat nanti. Paham ya? Paham nggak kira-kira? Ya. Nah, apalagi kalau orang meraih kemenangan di dunia yang jelas-jelas nggak ada hubungan dengan Islam. Kayak contohnya majunya negara-negara barat kafir sekarang. Kan negara-negara barat kafir sekarang kan maju luar biasa. Dan kadang-kadang sebagian kita ada yang saking silaunya dengan itu, terus menjadikan itu perbandingan dengan negeri-negeri kita kaum muslimin hari ini yang memang sedang berantakan. Memang sedang berantakan. Ya, kayak tadi pagi saya lihat ada video orang memperlihatkan kehebatan negara Jepang. Jadi di Jepang itu ada yang namanya pameran ya, lowongan pekerjaan untuk orang di atas usia 60 tahun. Bayangkan ya. Jadi pemerintah Jepang mengizinkan private corporation, perusahaan-perusahaan swasta untuk menawarkan lowongan kerja kepada orang-orang yang sudah usianya 60 tahun ke atas, orang-orang lansia. Dan banyak datang orang-orang lansia itu. Karena apa? Karena orang Jepang itu tertanam ya semangat etos kerja. Jadi sekalipun udah tua gitu kan, kalau ada lowongan kerja ya doyan dia mau gitu. Dan disalurkan gitu loh. Kan di satu sisi ini kelihatan hebat kan, kelihatan hebat. Tapi jangan salah, di lain sisi ini menggambarkan betapa masyarakat Jepang ini memang sudah benar-benar masyarakat yang apa ya, hubud dunianya luar biasa. Sehingga nggak bisa membayangkan hal lain yang perlu dia sibukkan dirinya selain dari kerja dan kerja dan kerja. Ya kalau orang beriman usianya udah lanjut, udah merasa dirinya serba lemah gitu kan, yang dia akan fokus mengerjakan apa coba? Apa kira-kira? Ibadah lah, ya kan? Ibadah. Ya, kalaupun dia mau melancong, ya melancongnya kemana? Umroh, ya kan? Dan kalau dia sedikit punya mentalitas apa namanya Izzuddin al-Qassam, ya kan, dia berpikir mumpung udah tua, kau pergi ke medan jihad dah, gitu ya, nyari mati syahid. Ya. Karena ada juga ungkapan kan, siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah. Pikniknya umatku adalah pergi jihad di jalan Allah. Oh, Masya Allah ya. Jadi jalan-jalannya, pelancongnya, travelnya, ya, pikniknya orang beriman itu ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apalah artinya menang di dunia jika harus berujung di neraka saat nanti di akhirat? Padahal kemenangan di dunia hanya sebentar saja, sedangkan penderitaan di akhirat adalah penderitaan yang kekal abadi dan menjadi kekalahan, kerugian hakiki. Karenanya Allah Ta'ala berfirman, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari berbangkit. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya. Jadi kerugian yang sebenar-benarnya adalah ketika di hari berbangkit nanti menyadari bahwa dirinya telah menjadi orang yang merugi. Ya. Dan dalam hal ini hadis yang menggambarkan kerugian yang ekstrim itu adalah hadis di mana Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Ya. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya. Para sahabat kemudian ada yang mencoba menjawab, orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang berbisnis ternyata rugi sampai ludes hartanya dan modalnya, itu orang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari berbangkit datang membawa pahala sholatnya menggunung, pahala puasanya menggunung,
pahala umrahnya menggunung, pahala hajinya menggunung. Tetapi syatama hadza wa syatama hadza, dia kerjanya menyakiti si fulan, menzalimi si fulan, menganiaya si fulan, ya, merugikan si fulan. Sehingga ada antrian orang yang menuntut pada orang ini, ya, agar Allah tidak memberikan dia kebaikan. Ya. Terus Allah bertanya, kenapa kamu menuntut supaya orang ini nggak diberikan kebaikan? Ya karena orang ini zalim padaku di dunia, ya Allah. Terus engkau minta apa? Aku minta keadilan, ya Allah. Maka kata Allah, apa pendapatmu kalau pahala sholatnya aku transfer ke kamu? Aku ridho, ya Allah, ya. Sementara antrian masih panjang. Nah, antrian yang kedua menuntut hal yang sama. Sama Allah ditawarkan, bagaimana kalau pahala sedekahnya aku transfer ke kamu? Aku ridho, ya Allah. Terus satu persatu orang menuntut keadilan, dan Allah berikan satu persatu pahala-pahala segala amal ibadahnya itu tadi. Sampai habis, antrian masih panjang. Nah, orang berikutnya menuntut hal yang sama, kata Allah, ini orang sudah nggak punya apa-apa untuk diberikan. Terserah engkau, ya Allah, yang jelas aku nggak ridho orang ini mendapat kebaikan. Maka kata Allah, bagaimana pendapatmu kalau dosamu aku transfer ke dia? Aku ridho, ya Allah. Nah, jadi antrian selanjutnya itu kumpulan orang-orang yang antri itu dosa-dosanya ditransfer ke orang ini, Pak. Sehingga yang tadinya timbangan hasanatnya berat, ya kan, dengan pahala sholat, puasa, zakat, haji, umrah, ya, sedekah, menjadi kosong, menjadi ringan, dan kemudian sayiatnya yang bertumpuk-tumpuk. Nah, inilah orang muflis, kata Nabi, dan dia akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, nggak ada gunanya kita mencari ingin mendapatkan kemenangan di dunia sementara kita kalah di akhirat, ya. Sehingga sekali lagi, kalau kita boleh pilih, mending kita pilih menang di akhirat sekalipun kalah di dunia. Walaupun tentu nggak ada orang yang nggak mau mendapatkan kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia, tentunya, ya. Semua kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuman kadang-kala kita nggak bisa dapat semuanya. Makanya kalau boleh milih, lebih baik milih nggak apa-apa kalah di dunia, asalkan jangan kalah di akhirat, ya. Baik. Nah, fathun qarib, kemenangan di dunia ini disebutkan Allah di surat As-Saff ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Surat As-Saff ayat 13 ini didahului dengan ayat 12 yang menerangkan tentang kemenangan yang sejati, ya. Coba kita lihat ayat 13-nya. Jadi ayat 13-nya itu, maaf, agak ke belakang. Ini ayat 12 nih. Jadi ayat 12-nya itu menyebutkan soal kemenangan sejati di akhirat. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kalian ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Nah, setelah ayat ini, ayat 13 tadi. Nah, ayat ini, ayat 12 ini menggambarkan hadiah dari Allah, janji dari Allah jika seseorang terlibat dalam jihad fisabilillah. Kan ayat 11-nya kan pertanyaan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah jual beli perniagaan, ya, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, apa itu perniagaan yang ditawarkan sama Allah? Kalian beriman pada Allah dan kepada Rasul, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, ya.
bi amwalikum anfusikum dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian ketahui. Nah, ganjarannya apa? Balasannya apa dari Allah? Janjinya apa dari Allah? Janjinya, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosamu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke dalam tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang sejati, kemenangan di akhirat nanti. Tapi kata Allah di ayat 13-nya, ya, ayat yang tadi sebelumnya itu kami perlihatkan dan sekarang akan kami perlihatkan lagi. Wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi selain itu yang kalian juga sukai. Apa itu? Nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, ya. Jadi Allah bukan saja menjanjikan kemenangan di akhirat kalau kita iman pada Allah, iman pada Rasul, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Tapi Allah janjikan juga ada yang lain yang kalian sukai. Allah juga tahu kita suka. Apa itu? Kemenangan yang dekat, ya, yaitu kemenangan berupa pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat di dunia ini. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira pada orang beriman. Makanya para mujahidin itu dikenal selalu punya dua slogan. Slogannya fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad, atau meraih kemenangan di dunia atau mati syahid. Ya, mati syahid balasannya tadi diampuni Allah, dikasih surga yang mengalir sungai di bawahnya, dan ditempatkan di rumah-rumah yang baik di surga Aden. Masya Allah, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, istilah fathun qarib juga disebutkan di surat Al-Fatah ayat 27. Ketika Allah berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan Allah akan berikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Ya, kemenangan yang dekat itu dalam berbagai kitab tafsir para ulama mengatakan adalah Fathu Makkah, dibebaskannya kota Mekah, kemenangan pembebasan kota Mekah. Kan Nabi tadinya tinggal di Mekah, dianiaya, dipersekusi, dikriminalisasi, dimarginalisasi. Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Nah, dari Madinah Nabi teruskan perjuangan dakwahnya, bahkan terjadi ghazwat demi ghazwat, peperangan demi peperangan, sampai berbagai kabilah-kabilah Jazirah Arab itu pada memeluk Islam, berbondong-bondong memeluk Islam. Nah, tapi Mekah masih di dalam kendali musyrikin. Maka Allah Ta'ala mengasih kabar gembira kepada Nabi lewat mimpi bahwa suatu ketika kalian akan memasuki kota Mekah dengan aman, dengan tenang, dan itu disebut sebagai fathan qaribah, kemenangan yang dekat, ya. Jadi kalau dulu bayangan pembebasan kota Mekah itu menjadi suatu cita-cita semua sahabat gitu ya, wah kita nanti masuk kota Mekah ya dengan tenang, dengan aman ya, membebaskan kota Mekah. Dan memang akhirnya terjadi itu. Bilal naik ke atas Ka'bah, azan ya, nggak kebayang itu, nggak kebayang. Di situ ada berhala-berhala, ada yang azan itu, nggak kebayang oleh para sahabat. Ya. Makanya apalagi ketika Nabi akhirnya menjatuhkan satu persatu berhala-berhala dari ring satunya sampai ring paling akhirnya, dari Lata, Manat, Uzza, Hubalnya sampai kepada yang tengkorak ayamnya lah segala macam gitu, dijatuhkan. Itu nggak kebayang sama para sahabat. Nah, itu kemenangan yang diidam-idamkan oleh generasi para sahabat dulu. Jadi cita-citanya bukan sekedar niat Mulyono mati gitu ya. Ya itu juga seneng sih kita, ya kan. Cuma kan itu kesenangan yang sifatnya terlalu receh ya, receh. Karena nggak pakai ditunggu juga bakal mati, gitu ya. Kita semua juga bakal mati. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, adapun bentuk janji Allah kemenangan di dunia di dalam Al-Quran itu diantaranya disebutkan di surat An-Nur ayat 55.
Ya. Ini adalah janji kemenangan dari Allah di dunia yang diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan teguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhai bagi mereka, yaitu Islam. Dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah berjanji lewat ayat ini bahwa jika kaum beriman dan yang beramal soleh ini sudah layak, sudah pantas mendapatkan kemenangan, maka Allah akan la yastakhlifannahum, Allah akan jadikan mereka orang beriman dan beramal soleh ini berkuasa di muka bumi. Kalau sekarang kan kita sedang menyaksikan mulkan jabriyah yang berkuasa, yang mereka itu kalau nggak benar-benar kafir, ya kan menjadi antek-antek kafir, begitu. Nah, akan tiba masanya di mana Allah kembali memilih dari kalangan kaum beriman dan orang-orang soleh, beramal soleh yang menjadi khalifah. Makanya bahasa Allah janjikan mereka berkuasa di muka bumi itu bahasanya la yastakhlifannahum. Kami akan jadikan mereka khalifah-khalifah sebagaimana sebelumnya kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana kami jadikan sebelum mereka khalifah-khalifah. Kalau sekarang boro-boro tegak khilafah, nyebut khilafah aja dianggap sebagai sebuah pelanggaran, ya. Berpikir khilafah saja sudah dianggap sebagai perkara yang keluar dari pakem kenormalan, ya, pakem kebiasaan, itu. Karena apa ya? Karena orang sekarang sudah banyak yang nggak ngerti Islam, sehingga Islam dalam konteks kehidupan bermasyarakat bernegara lebih nggak ngerti lagi. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini janji dari Allah. Artinya Allah menjanjikan ini pasti ini akan terpenuhi. Cuma permasalahannya kita termasuk yang pantas nggak terlibat di dalam proyek janji itu. Itu yang jadi masalah, ya. Sedangkan dari Nabi janjinya itu lebih rinci lagi lewat hadis periodisasi yang sangat sering saya angkat. Ya kan, Nabi pernah mengatakan bahwa umat ini akan melewati fase demi fase perjalanan sejarahnya. Dan kita sekarang sedang berada di fase keempat, fase para mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sementara kita berharap Allah akan segera mewujudkan janji Rasulnya, yaitu kita memasuki fase kelima, tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah kembali, yang dalam petanya, peta skemanya seperti ini. Jadi sekarang kita sedang berada di fase yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, di mana posisi kita di bawah garis merah. Ini garis putih putus-putus kan garis perjalanan umat Islam, naik turun naik turun. Nah, kita sekarang di bawah sekarang. Posisi kita sedang umat Islam kalah dan sedang mengekor kepada umat-umat lainnya. Sebaliknya yang berkuasa adalah sistem kafir syirik, bukan sistem iman tauhid sebagaimana dulu pernah memimpin selama ribuan tahun di fase pertama, kedua dan ketiga. Nah, sekarang di fase keempat ini mudah-mudahan kita berharap fase ini tidak lama lagi berjalannya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dalam rangka kita menjemput janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sendiri sebagai yang ingin memperjuangkan agama Allah taala sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Fatih, ya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian di muka bumi. Nah, sebelum kita berpikir memenangkan agama Allah taala ini,
hal yang lebih mendasar yang harus kita selesaikan adalah kita sendiri ngerti nggak sih yang kita mau perjuangkan nih agama Allah nih kayak apa? Ya. Karena sejujurnya kita sedang hidup di satu era di mana pengetahuan tentang Islam itu sedemikian bermasalahnya sampai kalau sembarang orang kita pilih, kita wawancarai, Islam itu apa menurut kamu, itu pasti beda-beda. Ada yang bilang Islam itu singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ya kan? Karena dia taunya Islam itu sholat. Soal dia sholatnya rajin apa enggak lain perkara, tapi dia taunya Islam itu singkatan, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ada yang kalau ditanya Islam itu apa? Akhlak. Dia taunya akhlak aja. Kenapa? Ya karena Nabi dikatakan tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Karena Islam kan bukan hanya akhlak. Ada lagi yang kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu akidah. Ada lagi kalau ditanya Islam itu apa? Islam itu jihad. Pendek kata, masing-masing orang punya penilaiannya sendiri tentang Islam. Makanya kita harus mulai menyelesaikan dulu fahmul Islam kita ini. Nah, di antara ungkapan tentang ajaran Islam yang patut kita perhatikan adalah yang berikut ini. Jadi Islam merupakan dinun syamilun kamilun, agama yang lengkap dan sempurna. Itu yang harus kita yakini. Karenanya ungkapan ini patut kita jadikan pertimbangan. Ya. Al-Islamu nidhamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'an. Islam itu adalah sistem kehidupan yang lengkap yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi Islam bukan hanya sholat, Islam bukan hanya akhlak, Islam bukan hanya akidah, Islam bukan hanya jihad. Tapi Islam itu daulatun wa watanun. Islam itu adalah daulah dan sekaligus tanah air. Daulah itu negara, ya. Kalau tanah air itu lokasinya, geografisnya. Islam bukan hanya tanah air tapi nggak ada negaranya, bukan. Tapi juga Islam bukan hanya negara tanpa tanah air, nggak bisa. Dia harus dua-duanya ada, ya negara, ya tanah airnya. Kemudian Islam adalah hukumatun wa ummah, pemerintahan dan ummah. Kalau Islam cuma pemerintahan tapi nggak ada umatnya, terus siapa yang diperintah? Tapi kalau Islam cuma umatnya, nggak ada pemerintahnya, siapa yang ngelola? Terus yang berikutnya, Islam itu adalah khuluqun wa quwwah, akhlak dan kekuatan. Kalau cuma akhlak yang dipedulikan, jangan-jangan saking santunnya gampang dikerjain orang. Tapi harus punya akhlak yang sekaligus punya kekuatan. Harus punya kekuatan yang gak jadi zolim, karenanya harus berakhlak. Kekuatannya gak dipakai sembarangan. Terus Islam itu adalah rahmatun wa adalah, rahmah, kasih sayang, tetapi juga keadilan. Kalau cuma kasih sayang doang tapi nggak ada keadilan, kacau, ya. Jadi misalnya sepasang suami istri punya anak 3, 10 tahun, 5 tahun masih bayi. Terus dia berpikir dia ingin sayang semuanya, tapi dia nggak paham tentang konsep keadilan. Caranya gimana? Caranya kalau yang si 10 tahun dikasih sepeda, yang 5 tahun kasih sepeda juga, yang masih nyusu dikasih sepeda juga, ya nggak adil namanya. Lebih parah lagi, karena yang bayi dikasih nyusu mamanya, yang 5 tahun juga dipaksa nyusu mamanya, ya kan? Yang 10 tahun dipaksa nyusu mamanya, kan kacau, ya. Jadi punya kasih sayang tapi nggak adil. Nah, Islam itu juga adalah saqafatun wa qanun, kebudayaan dan perundang-undangan. Kalau cuman perundang-undangan nggak ada kebudayaannya, dia menjadi kering, jadi garing, gitu. Tapi dengan adanya kebudayaannya, ya ada tampilan-tampilan dekoratif, ya seninya, budayanya yang mewarnai kehidupan itu. Sebagaimana Islam juga adalah ilmun wa qada'un, ilmu dan peradilan. Sebagaimana Islam itu adalah madatun wa tharwah, kebendaan dan harta. Kasabun wa ghina, usaha dan kekayaan. Usaha itu artinya di dalam kehidupan berislam masyarakat itu
ada yang namanya semua orang diberi peluang berusaha, tetapi juga diiringi dengan kekayaan. Jangan semua dapat peluang usaha, tetapi yang kaya segelintir. Kemudian jihadun wa da'wah. Ya, Islam itu adalah ya jihad ya dakwah. Kalau cuma jihad doang, akhirnya Islam mengerikan. Karena seolah-olah cuma senjata aja yang ada. Tapi juga harus diiringi dengan dakwah, semangat mengajak orang. Ya. Makanya kalau kita nggak ngerti bahwa Islam itu adalah jihad dan dakwah, kemudian Islam itu adalah jaisyun wa fikrah, tentara dan fikrah. Fikrah itu artinya ideologi, berideologi Islam. Kalau cuma tentara saja, taunya cuma, tapi dengan punya fikrah Islam, dia tahu ya. Nah, sebagaimana juga Islam itu adalah aqidatun ya, sahihah wa ibadatun sahihah wa aqidatun shadiqah, akidah yang benar dan ibadah yang sahih ya. Nah, ini semua cakupan dari Islam yang ingin kita perjuangkan. Kita tidak ingin memperjuangkan Islam yang sepotong-sepotong, yang parsial, ya, yang sebagian-sebagian saja. Nah, adapun tertib amal Islami untuk mencapai kemenangan di dunia bisa kita rumuskan dalam 4 poin berikut ini. Poin pertama, pembentukan pribadi muslim yang istiqomah. Poin kedua, pembentukan keluarga muslim yang istiqomah. Poin ketiga, pembentukan masyarakat muslim yang istiqomah. Dan dia urutannya harus seperti itu. Gak mungkin kita tiba-tiba punya masyarakat muslim yang istiqomah kalau bukan terdiri dari kumpulan keluarga-keluarga muslim yang istiqomah. Dan gak mungkin muncul keluarga muslim yang istiqomah kalau tidak terdiri dari pribadi-pribadi anggota keluarga yang istiqomah. Gitu. Nah, di samping itu kita juga ingin melakukan proyek winning the battle of hearts and minds of the people. Kita ingin merebut hati dan pikiran masyarakat agar memiliki pandangan benar dan positif mengenai dinul Islam. Soal mereka akhirnya memeluk Islam atau tidak itu urusan kesekian. Tapi yang penting jangan sampai masyarakat ini punya pemahaman yang negatif dan pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam. Ya. Makanya nggak pernah bisa kita tolerir bentuk-bentuk perjuangan yang cuman memperlihatkan kekejaman, ya, kegalakan Islam yang akhirnya menjadi kekejaman. Ya, seperti yang selama ini kita dengar dilakukan oleh 1515, tahu 1515 ya? Cara nulisnya 1515 tahu kan? 1515. Gitu. Yang tahu, yang belum tahu nanti tidak tahu. Gitu, ya. Nah, itu kan 1515 kan bikin potret Islam itu menjadi rusak. Makanya wajar kalau kita kemudian bertanya-tanya, ini siapa sih yang bikin 1515? Gitu. Gayanya kayaknya udah paling Islami gitu. Tapi yang ada cuman hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan. Jangankan bagi orang kafir, bagi kita sama muslim saja kita takut jadi ngeliatnya. Ini apa benar Islam kayak gini? Gitu. Sekalipun dia mengaku dirinya sudah menegakkan khilafah sekalipun. Ya. Sekedar nyebut nama khilafah mah gampang. Tapi kan kita ingin khilafah itu yang memang benar-benar memperlihatkan bahwa semua elemennya itu sibuk melakukan upaya merebut hati dan pikiran masyarakat agar punya gambaran positif dan benar tentang ajaran Islam. Terus yang ketiga, dengan itu semua barulah muncul potensi atau kemungkinan probability hujan hidayah di tengah masyarakat. Yang mana kalau itu sudah terjadi, itu yang disebut dengan kemenangan sebelum kemenangan, ya. Nah, jadi hidup kita di dunia ini sebagai orang beriman cuma punya 2 kemungkinan aja. Kalau nggak lagi rajin kencang bersyukur, kalau nggak lagi rajin kencang bersabar, itu aja. Nah, oleh karenanya bagi seorang mukmin tidak mengapa jika ajal menjemputnya dia belum mengalami kemenangan yang dekat, kemenangan di dunia. Yang penting baginya adalah berada di atas jalan lurus dalam rangka menjemput kemenangan sejati di akhirat, sekalipun kemenangan di dunia tidak berhasil dia alami. Kekalahan di dunia bukanlah kekalahan sejati. Jika tujuan seorang mukmin adalah menuju kemenangan sejati alias kemenangan di akhirat, yang penting dia istiqamah di atas jalan menjemput fauzul azim, kemenangan yang sejati. The most important thing for a believer is always being on the right side of history. Hal yang paling penting bagi orang beriman adalah selalu berada di posisi yang benar sepanjang sejarah. Ya.
Jadi jangan hidup di masa Fir'aun lawan Musa, dia berpihaknya ke Fir'aun. Jangan hidup di zaman Namrud lawan Ibrahim, dia berpihaknya ke Namrud. Jangan hidup di zaman zaman apa lagi? Mulyono lawan Mulyadi, sama aja. Jangan berpihak kedua-duanya. Nah, jadi keutamaannya ada pada apa? Pada sikap istiqamah. Ya, karenanya sebagai penutup Allah gambarkan fadilah istiqamah, keutamaan istiqamah. Kata Allah, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, meneguhkan pendirian, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, bergembiralah kalian dengan memperoleh jannah yang telah dijanjikan Allah pada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta sebagai hidangan bagimu dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Ada dua pendapat menafsirkan ayat ini. Pengertian malaikat datang itu ada yang berpendapat ketika menjelang wafat. Jadi malaikat itu datang menyampaikan la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati, dan kami datang membawa kabar gembira surga bagi kalian. Tapi ada juga yang berpendapat malaikat ini mendampinginya sepanjang hidupnya, terutama pada momen-momen yang mengkhawatirkan. Malaikat itu datang menanamkan kepada orang yang istiqomah itu rasa tidak khawatir, rasa tidak sedih, dan selalu optimis menghadapi masa depan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita menjadi mukmin yang sejati, yang istiqomah dalam hidup kita, sehingga kalaupun kita tidak merasakan kemenangan di dunia, tapi mudah-mudahan Allah janjikan kita penuhi janjinya dengan kemenangan di akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.